Selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal harta karun tersembunyi yang ada di ladang dan kebun-kebun di seluruh Indonesia. Sesuatu yang potensinya luar biasa besar. Pernah kepikiran nggak sih, setiap kali panen, entah itu padi atau kelapa sawit, pasti banyak banget sisa-sisa organik yang tertinggal. Ada jerami, sekam, tandan kosong. Nah, pertanyaannya, semua itu akhirnya kemana ya? Ya kebanyakan sih ujung-ujungnya cuma jadi masalah. Kalau nggak dibakar dan bikin polusi udara ya dibiarin aja membusuk. Sayang banget kan? Padahal ini peluang besar yang kebuang sia-sia. Tapi coba deh kita ubah cara pandangnya. Gimana kalau yang kita sebut limbah ini sebenarnya bukan sampah sama sekali? Gimana kalau ini justru kunci buat masa depan energi kita? Oke, menarik kan? Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, inilah yang disebut biomasa. Intinya, biomasa itu ya semua bahan organik dari tumbuhan atau hewan, termasuk limbah pertanian tadi, yang bisa kita jadikan sumber energi. Kerennya lagi, ini tuh sumber energi terbarukan. Kenapa? Karena dia bagian dari siklus alam dan bisa tumbuh lagi dengan cepat. Beda banget sama bahan bakar fosil yang butuh jutaan tahun. Dan jangan salah, potensinya di Indonesia itu bukan main-main loh. Menurut data Kementerian Energi, kita punya potensi biomasa sampai 56,87 gigawatt. Itu angka yang super besar. Bayangin aja, ini kayak cadangan energi raksasa di halaman belakang rumah kita sendiri yang tinggal nunggu buat dimanfaatkan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita mengubah semua bahan mentah ini jadi energi yang benar-benar bisa kita pakai? Nah, kita akan lihat 3 wujud utama dari emas hijau ini. Nah, ini dia 3 jagoan utamanya, bioetanol, biodiesel, dan biogas. Masing-masing punya sumber dan prosesnya sendiri. Misalnya nih, tanaman kayak tebu atau jagung, itu bisa diubah jadi bioetanol lewat proses fermentasi. Ini bisa jadi campuran bensin. Terus, dari minyak kelapa sawit bisa jadi biodiesel untuk mesin diesel. Dan yang paling keren, bahkan limbah organik kayak kotoran ternak atau sisa makanan bisa diolah jadi biogas. Ini bisa buat listrik, pemanas, sampai bahan bakar masak di dapur. Jadi, hampir semua limbah ada gunanya. Dan ini semua bukan cuma wacana atau teori di atas kertas loh. Ini beneran udah berjalan di berbagai wilayah di Indonesia. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Contoh keren datang dari proyek Kaliandra hasil penelitian Universitas Teguh Umar. Ini benar-benar contoh model zero waste yang brilian. Coba bayangin, dari satu tanaman kaliandra, batangnya bisa dibikin jadi pelet kayu untuk bahan bakar pembangkit listrik. Daunnya yang kaya nutrisi bisa jadi pakan ternak. Bahkan bunganya pun menghasilkan nektar yang bisa jadi madu bernilai jual tinggi. Satu tanaman, banyak manfaat, nggak ada yang terbuang. Oke, sekarang kita lihat dari skala industri. Mungkin diagram ini kelihatan rumit ya, tapi tenang, idenya sebenarnya sederhana. Ini adalah proses canggih untuk memurnikan biogas dari limbah cair pabrik kelapa sawit atau POM. Intinya, teknologi ini mengambil gas kotor dari limbah, lalu dicuci sampai bersih, dan hasilnya adalah biometana dengan kemurnian sampai 98%. Ini kualitasnya udah setara banget sama gas alam, jadi bisa jadi pengganti yang super bersih. Dukungan juga datang dari pemerintah. Lewat peraturan ini, pemerintah secara aktif mendorong penggunaan biomasa. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan PLTU batubara untuk menggunakan biomasa sebagai bahan bakar campuran, atau yang biasa disebut co-firing. Jadi ini langkah serius di tingkat nasional ya. Nah, dengan semua potensi dan contoh sukses ini, pertanyaannya adalah, apa lagi yang kita butuhkan supaya harta karun ini bisa benar-benar jadi sumber energi andalan nasional? Tentu, perjalanannya nggak gampang. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Misalnya, butuh investasi awal yang nggak sedikit, perlu teknologi yang pas, dan juga kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan. Belum lagi soal infrastruktur pengumpulannya. Tapi, coba kita lihat sisi manfaatnya. Ini bisa kasih nilai ekonomi baru buat para petani, mengurangi ketergantungan kita sama bahan bakar fosil, bikin pengelolaan lingkungan jadi lebih baik, dan pastinya bantu kita mencapai target iklim. Manfaatnya jelas jauh lebih besar. Jadi, intinya ada di sini. Kita harus mengubah cara pandang kita. Limbah pertanian itu bukan lagi beban yang harus dibuang, tapi sebuah aset berharga yang harus dipanen. Ini bukan lagi soal manajemen sampah, tapi soal manajemen sumber daya. Jadi, coba bayangkan, gimana kalau lumbung-lumbung padi kita, kebun-kebun sawit kita bisa jadi pembangkit listrik di masa depan? Dengan memanfaatkan potensi dari setiap helai jerami dan setiap tandan buah kosong, Indonesia punya peluang emas untuk mengubah kekayaan pertaniannya jadi kekuatan energi baru yang bersih dan berkelanjutan.